Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Brilliant Education. Kita masih akan membahas mengenai soal seleksi 100 besar pembinaan OSN Kota Surabaya tahun 2024 untuk part yang kedua. Langsung saja untuk soal nomor 6. Hitunglah nilai dari akar 825 dikali 42 dikali 616. Tentu saja ini jika dikalikan semuanya kemudian ditarik akarnya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, ada salah satu cara bagaimana kita menarik akar dari suatu bilangan. Saya contohkan terlebih dahulu. Misalkan saya sedang mencari akar dari 8 dikali dengan 12. Berapa hasil kali akarnya? Cukup kita faktorkan aja. 8 itu 2 kali 4, 2 kali 2. Sedangkan 12 itu 2 kali 6. 6 itu 2 kali 3. Untuk keluar dari akar harus punya kembaran. Ini 2 kembar keluar 1. 2 kembar keluar 1. Nah, 2 dan 3 tidak kembar, maka tetap di dalam akar, yaitu 2 kali 3. Sehingga kita dapatkan 4 akar 6. Nah, bagaimana untuk kasus akar 825 dikali dengan 42 kali 616? Oke, kita coba 825 dikali 42 kali 616. 825 itu 5 dikali dengan 165. Kemudian karena bilangan terakhirnya masih 5, pasti bisa dibagi dengan 5. 5 dikali 33. 33 itu 3 dikali 11. Karena sudah bilangan prima semua, kita geser ke 42. 42 itu 7 dikali 6. 6 itu 2 kali 3. 616 itu 2 dikali 308. 308 itu 2 dikali 154, kemudian 2 dikali 77, kemudian 7 dikali 11. Sekarang kita daftar nilai-nilai yang kembar ya. Oke, yang pertama 5, ini 5 kembar, kita tulis 5. Kemudian ada lagi 2, ini kembar, kita tulis 2. Oke, ini 11 kembar, kita tulis 11. Kemudian 7 ini kembar, 7. Kemudian 3 ini kembar, 3. Kemudian yang terakhir 2 ini juga kembar. Karena tidak bersisa, maka sudah tidak ada bilangan di dalam akar, karena semuanya sudah punya pasangan. Sekarang kita tinggal kalikan. 5 kali 2 kali 11 kali 7 kali 3 kali 2 sama dengan 4620. Oke, cukup mudah. Kita berganti ke soal nomor 7. Bilangan 5 angka 4A735B habis dibagi 72. Nilai dari A kali B adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu ya beberapa sifat bilangan yang habis dibagi. Kalian bisa cari informasi di internet atau di YouTube sifat-sifat beberapa bilangan yang habis dibagi. Ini sekilas saya jelaskan ya. Jadi suatu bilangan pasti semua habis dibagi 1. Oke, 1 sudah. Kemudian bilangan yang habis dibagi 2 itu ciri-cirinya adalah angka terakhirnya bisa dibagi 2. Misalkan 14. Angka terakhirnya 4 bisa dibagi 2, berarti 14 bisa dibagi 2. Kemudian bilangan yang habis dibagi dengan 3 itu kalau digit-digitnya dijumlahkan, misalkan 36, apakah bisa dibagi 3? 3 tambah 6 itu kan 9, itu bisa dibagi 3. Maka 36 itu habis dibagi dengan 3. Sedangkan bilangan habis dibagi 4 itu cukup 2 angka terakhirnya itu habis dibagi 4. Misalkan 1044. Karena 2 angka terakhirnya 44 habis dibagi 4, maka 1044 habis dibagi 4. Oke, selanjutnya nanti yang kita butuhkan adalah bilangan yang habis dibagi 8 dan 9. Nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 8, bilangan habis dibagi 8 itu punya ciri-ciri, yaitu 3 angka terakhir habis dibagi
8. Kemudian habis dibagi 9. Bagaimana dengan bilangan? Sifat bilangan habis dibagi dengan 9, yaitu jumlah digit-digitnya atau angka-angkanya, digit-digitnya habis dibagi dengan 9. Contohnya 45. 45 itu habis dibagi 9 karena 4 tambah 5 itu 9, itu habis dibagi 9. Nah, kenapa di sini yang saya tuliskan 8 dan 9? Perhatikan, ini minta habis dibagi 72. Sedangkan kita tahu 72 itu 8 dikali 9. Jadi kita upayakan mengubah 72 ini kan bilangannya besar. Kita ubah menjadi perkalian beberapa bilangan yang dia saling prima atau FEB-nya sama dengan 1. Nah, karena dari 1 sampai 11 itu kita hafal mengenai sifat-sifatnya, kita pilih saja 72 itu kan 8 kali 9. 8 kali 9 itu FEB-nya 1 atau mereka saling prima. Jadi kita bisa memilih sifat yang 8 dan 9. Apakah bisa pakai sifat yang lain? Bisa, asal memenuhi syarat gitu ya. Pada kasus ini kita pakai syarat 8 dan 9. Oke, kita pakai syarat yang 8 dulu, yaitu 4A7358B. 4A735B itu kan kalau habis dibagi 8, syaratnya 3 digit terakhir, pada kasus itu 35B, harus habis dibagi 8. Jadi 8 habis membagi 35B. Agar 35B habis dibagi 8, kita lihat aja pakai porokapit. 35B dibagi 8, ini 4, 32 dikurangkan 3B. 30 berapa yang habis dibagi 8? Oh, 32, sehingga B-nya haruslah sama dengan 2. Kita sudah dapatkan nilai B. Sekarang kita pakai sifatnya yang 9 untuk mencari A. Sifatnya 9 tadi adalah jumlah digitnya habis dibagi 9. Jadi 4 ditambah A ditambah 7 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah B. B-nya tadi sudah 2. Jadi kita dapatkan 4 tambah 7 tambah 3 tambah 5 tambah 2 itu sama dengan 21 ditambah A. Nah, ini kan harus habis dibagi 9. 9 haruslah membagi habis 21 tambah A. A-nya berapa supaya 21 tambah A habis dibagi 9? Oh, A-nya harus sama dengan 8. Karena harus sama dengan, bukan 8, tetapi 6. Karena 27 itu habis dibagi 9. Kita sudah dapatkan nilai B-nya 2, A-nya 6. Sehingga kita dapatkan A kali B sama dengan 6 kali 2 yang hasilnya adalah 12. Oke, ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Luas masing-masing persegi kecil adalah 1 cm persegi. Luas daerah yang diarsir adalah, karena ini persegi, luasnya 1, berarti kan panjang sisinya masing-masing 1. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Ini kalau kita potong pakai garis bantu begitu, seperti ini. Maka ini akan memiliki panjang yang sama. Jadi ini akan menjadi sepertiga, 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 sehingga nanti segini menjadi 1. Nah, perhatikan baik-baik. Bagian yang saya centang ini itu akan sama dengan bagian yang ini. Sehingga kalau bagian ini saya pindahkan ke sini, nah, kita dapatkan bangun yang diarsir bergabung menjadi sebuah persegi panjang yang berukuran panjangnya 1, lebarnya di sini kan sepertiga, sepertiga, hasilnya 2/3. Sehingga kita peroleh luas bangun yang diarsir persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 1, lebarnya 2/3, sehingga luasnya yaitu 2/3. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 2/3 cm persegi.
Oke, kemudian ke soal nomor 9. Rani dapat menyelesaikan sebuah tugas dalam waktu 4 jam, sedangkan Rika perlu 6 jam. Jadi tugas yang sama, kecepatan mengerjakan Rani dan Rika berbeda. Rani lebih cepat daripada Rika. Pada mulanya, Rika mengerjakan pekerjaan tersebut sendirian selama 1 jam. Setelah itu Rani datang untuk membantu Rika menyelesaikan pekerjaan tersebut bersama-sama hingga pekerjaan selesai. Berapa lama waktu mereka bekerja bersama-sama? Oke, kalau kamu ada soal begini perlu diingat, anggap saja kita bisa menggunakan rumus kecepatan ya. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Karena ini pekerjaan ya tinggal pekerjaan, banyak pekerjaannya, besar pekerjaannya dibagi dengan waktu menyelesaikan. Itu kecepatan. Sehingga misalkan ya, kita misalkan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, beban pekerjaannya itu sama dengan X. Kemudian di situ kecepatan Rani menyelesaikan, misalkan V-nya Rani itu berarti kan pekerjaannya X dibagi dengan kecepatan Rani dalam menyelesaikan, yaitu 4 jam dibagi waktu X per 4. Sedangkan kecepatan dari Rika mengerjakan, misalkan RK sama dengan X bagi 6. Kalau mereka bekerja bersama-sama, berarti kan V gabungannya sama dengan kecepatannya Rani ditambah dengan kecepatannya Rika. Kecepatannya Rika. Kalau kita sederhanakan, samakan penyebut 12 3x plus 2x sama dengan 5x per 12. Ini kecepatan jika mereka bekerja bersama-sama. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Rika mengerjakan pekerjaan tersebut sendirian selama 1 jam. Jadi, selama 1 jam berapa pekerjaan yang sudah diselesaikan dan berapa pekerjaan yang masih tersisa. Jadi, selama 1 jam itu artinya Rika bisa menyelesaikan pekerjaan sebanyak pekerjaan yang diselesaikan Rika, pekerjaan yang diselesaikan Rika ini sendiri ya, itu sama dengan X per 4. Ini kan kecepatannya Rika dikali 1 jam, dikali 1, jadi X per 4 pekerjaan. Nah, pekerjaan yang tersisa tinggal berapa? Tersisa. Kan tadi awalnya adalah X pekerjaannya. X dikurangi X per 4 sama dengan X ini bisa kita tuliskan koefisiennya menjadi 4 per 4 ya. Sehingga kita dapatkan 3 per 4X. Ini pekerjaan yang tersisa. Nah, ini kan kemudian Rani bergabung untuk membantu. Berarti nanti kecepatannya sudah berdua, yaitu pakai yang kecepatan gabungan. Sehingga waktu yang dibutuhkan yang ketika mereka bekerja bersama-sama ya, waktu itu banyaknya pekerjaan yang tersisa dibagi dengan kecepatan mereka bersama-sama. Jadi 3 per 4X ini pekerjaan yang masih ada, kita bagi dengan kecepatan mereka bekerja bersama-sama, yaitu 5X per 12 sama dengan 3 per 4X dibalik 12 per 5X. Coret 3 sama dengan 9 per 5 jam, atau setara dengan 1/4 per 5 jam kita kalikan 60. Jadi ini kita kalikan 60, coret 12 sama dengan 1 jam. 4 kali 12 itu 48 menit. Jadi waktu mereka bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa adalah 1 jam 48 menit. Oke, sekian untuk bagian part yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.